Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Erlinda, Master Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 9, perwakilan dari SMP Negeri 59 Palembang, Sumatera Selatan. Di sini saya akan menyampaikan modul 1.4, unggah aksi nyata. Adapun rencana tindakan aksi nyata saya diantaranya adalah dilatar belakangi oleh perilaku murid yang tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan dari aksi nyata yang hendak dicapai yang pertama adalah melahirkan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Selanjutnya yang kedua, menemukan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata yang saya buat diantaranya terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa, tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, baik itu berkenaan dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan budaya positif tersebut diantaranya yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, tentunya orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengenalan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul untuk kegiatan pembahasan dari kegiatan kami selama lebih kurang 3 bulan ya Beb ya, 2 bulan ya. Jadi di sini saya akan berbagi sedikit tadi sudah dicoba ya Beb ya, pemahaman lebih mendalam mungkin nanti yang akan saya sampaikan. Oke, di sini setelah tadi panjang lebar sudah disampaikan berkaitan dengan segitiga restitusi, terus apa tadi budaya positif dan sebagainya ya. Di sini ada perubahan paradigma. Setelah kita mendengarkan pemaparan tadi, sudah ada pemahaman sedikit di dalam benak kita sehingga itu bisa memacu kita untuk berubah paradigma. Ini maksudnya adalah berubah sebuah pola pikir ya. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk membangun budaya positif yang sudah disampaikan tadi, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, jadi di sini bagaimana
kita bisa menerapkan budaya positif itu susah, tidak susah. Ya, kita sebagai seorang guru bisa tadi sudah disampaikan bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang dikembangkan, yang bisa menjadi cermin atau ciri khas dari sekolah kita. Ya, misal kita ingin membudayakan tadi 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya, sesuai dengan kurikulum Merdeka, kita tidak menilai anak itu terfokus kepada hasil belajar, tetapi yang kita inginkan adalah karakter yang tertanam di dalam jiwa anak. Terkadang kita lihat permasalahan fenomena yang ada. Kalau kita lihat di media, misalnya di berita, ada anak yang sampai dipukuli, matanya pecah, kakinya patah, tangannya dan sebagainya. Itu karena bullying, ya. Itu mungkin dari fisik, tetapi dari batin anak itu sendiri mungkin merasa dirinya tidak diterima atau dirinya gagal untuk menciptakan iklim dalam lingkungan dia, pergaulan dia. Nah itu mengapa kurikulum Merdeka itu akhirnya dibentuk, ya, untuk mengatasi mungkin itu kesalahan-kesalahan kita sebagai guru atau kesalahan kurikulum kita terlebih dahulu yang hanya menekankan kepada hasil tetapi tidak pada mengabaikan daripada kesopanan, ya, saling menghargai dan sebagainya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin itu adalah dosa kita sebagai pendidik ataupun itu kesalahan dalam kurikulum yang dibuat oleh pemerintah. Nah makanya di sini kurikulum Merdeka kita hanya difokuskan kepada kembali ke bagaimana membentuk pribadi siswa yang mencerminkan Pancasila itu sendiri, ya, berketuhanan yang Maha Esa, bergotong royong, keadilan dan sebagainya, ya. Gitu. Ini tugas kita dalam kurikulum Merdeka ini mengembalikan yang pikiran yang dulu ternyata nilai itu anak dianggap berhasil itu karena prestasi dalam kegiatan belajar, tetapi anak yang ramah, sopan itu tidak dianggap prestasi yang bisa bersama dan sebagainya. Oke, di sini ada budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Keberhasilan pendidikan dalam kurikulum Merdeka itu adalah kita berhasil membentuk hal ini. Anak bisa mengungkapkan pendapatnya di depan kelas, berani tampil, menghasilkan sebuah karya, itu adalah berpikir kritis, penuh hormat, sopan santun dan sebagainya, bertanggung jawab. Ketika dia memahami konsekuensi, ketika tadi konsekuensi dan hukuman tadi, ya, kita bahas konsekuensinya ketika tidak mengerjakan tugas adalah membuat tugas di istirahat. Dia konsekuensinya dia tidak bisa istirahat dan dia tidak akan mengulangi hal tersebut karena dia tidak bisa bermain dengan temannya. Oke, selanjutnya di sini kayaknya serius banget. Di sini ada sedikit game ya. Ada pasangannya kan, pasangan. Itu boleh sama MVP boleh. Oke, di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan kolaborasi, ya, kebalan buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Terus Anda si B nanti mencoba untuk membuka tangan temannya. Sedangkan yang di dalam genggaman si A ini adalah sesuatu yang berharga yang tidak bisa ditunjukkan ke orang lain. Nanti secara bergantian. Nanti kita memahami apa maknanya tersebut. Coba kita satu aja. Marisa sama Ella. Siapa? Oke sayang, kembalilah.
Saya ambil sampelnya yang gadis-gadis ya. Nah, oke. Apakah anda apakah anda atau B membuka kepala tersebut? Yang siapa yang A? Ella yang A. Oke, sini saya. Nah, sedangkan Marisa yang B. Ibu Marisa berusaha merayu Ella untuk membuka Elia untuk membuka kepala tangannya. Bagaimana Bu Elia? Apakah mengikuti apa kata Bu Marisa membuka dan melihatkan padahal itu adalah sesuatu yang rahasia atau sesuatu yang berharga? Coba Bu Marisa, tugasnya adalah merayu Bu Elia supaya dia bisa menunjukkan membuka kepala. Foto ini tidak foto, lagi foto. Lanjut. Boleh. Sama macam-macam makanya di mobil. Oke, Pak Leo, adalah ini akan gadis ini apa SMP Negeri 59. Bu Marisa. Ayo, Pak Leo. Sama cewek nak. Bener. Ayo, Pak Leo adalah guru rayu dari SMP 59. Pak Leo, ayo. Tangan, tak boleh. Keunggulan saya itu bisa membuka tidak harus dibuka tangan saya. Kan duduknya lagi dua. Assalamualaikum. Saya hari ini ingin melamar. Saya datang kemari untuk melamar. Inilah saya. Ada berikut, ada permisi membuka tanpa menyentuh. Buktikan. Ini merayu pembuka Iya, tangan. salah lamaran ya jadi. Ibu Elia sayang. Dari tangan Ibu Elia yang halus dan lembut. Waktu terbang Dede. Kakak sedikit saja mau bilang. Bisa lah membuka tangannya sedikit. Bisa kan buka tangannya sedikit ngomong dong. Apa nih masalah? Aku nggak mau. Perjuangan juga. Saya tidak bisa membuka tangan saya. Apalagi hati saya. Ayo berjuang ayo. Modal dikit ayo. Ayo. Kita pakai pasal sudah macam ya. Simulasi apa? Please Bu Elia, minta tolong sekali adik ini. Tolong beri kesempatan untuk adik atau kakak ini bukakan sedikit saja melihat isi di dalam kepala tangan Ibu Elia. Please.
Ya udah sih, tidak. Maaf, saya tidak mau ditanya itu. Maaf, maafkan saya tidak bisa membuka untukmu sementara. Sementara ya. Aduh, patah hati kaki kamu. Oke. Ini lagi patah hati kan. Oke, tetap di sini. Di sini ada pertanyaan, ya bagaimana dari strategi tersebut, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau B membuka kepala tangan? Tadi tidak dibuka, ya. Di sini kita lihat pertanyaan kedua, apakah Anda B menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda B untuk menutup kepala tangan Anda? Karena Ada sesuatu yang nggak boleh lihat Anda. ada sesuatu yang tidak boleh dilihat sama Leo. Oke, jadi di sini dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol atau kontrol itu untuk membuka atau menutup sesuatu. Oke, tepuk tangan untuk Bele dan Pak Leo. Oke, terima kasih ya, budakan dari kita sudah menunjukkan kemampuannya, kebolehannya. Oke, di sini kenapa ada game ini? Ya, kita untuk membuka pikiran seseorang atau membuka pemahaman seseorang atau kita mau mengubah sesuatu itu sangat sulit, tergantung kepada posisi kontrol yang ada. Boleh lihat sebagai posisi kontrol tadi dia mempertahankan keyakinannya atau dia tidak akan memberikan membuka tangannya ya untuk Pak Leo. Nah, jadi begitu juga dengan posisi kontrol kita terhadap anak. Oke, selanjutnya. Mana nengoknya? Nah, di sini menurut Kak Hadim dan sampaikan tadi bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar merdeka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejujurnya, terus sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun ya atau menuntun atau hidup si anak ya, kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, hidup dan tumbuh kembangnya kodrat si anak tersebut. Kita tidak bisa ya mengubah anak karena anak itu mempunyai posisi kontrol. Kita tidak bisa langsung mengubah anak tersebut, tetapi tugas kita sebagai pendidik adalah mengarahkan si anak tersebut kepada perilaku atau perbuatan yang baik. Ya begitu juga dengan Leo tadi. Leo untuk memaksa Ibu Elia Mustafa tadi sudah berusaha dengan meraih dan sebagainya. Tapi Bu Elia adalah individu yang tidak bisa cukup dengan satu kali, tetapi bisa berkali-kali nanti Pak Leo dilanjutkan ya setelah kegiatan ini untuk berusaha membuka hati Bu Elia. Oke. Kita sadari yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Oke, tadi sudah dibahas berkaitan dengan segitiga restitusi dan bagaimana kita melakukan mempraktekkan hal tersebut. Dan ini ada video yang bisa kita jadikan pembelajaran. Ini saya banyak belajar dari video ini. Oke, ini mungkin ada di PMM. Oh, di mana ya? Bentar. Mana colokan tadi? Ini.
dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif dan positif, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Kita pakai posisi kontrol berbeda ya. Nah ini kita lihat 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Oke, silakan pakai saja presentasinya, filmnya ya. Nah, ini posisi kontrol sebagai guru. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Siapa yang Kamu deh, posisi kontrolnya pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Bagaimana Pak kenapa Karuna? saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu salah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, Nah, pergi ke lapangan basket. begitu apa menyayat hati ya. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. oke. Dari situ tadi posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Itu yang sering sekali dilakukan. Dan itulah yang mungkin bisa menyebabkan hati anak itu jadi memberontak. Salah satunya dengan mencoret-coret, tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga ketertiban, keindahan sekolah, budaya merusak dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa dilampiaskan anak ketika dia merasa kesal dengan apa yang diberikan oleh gurunya. Selanjutnya dia gurunya sebagai pemberi rasa bersalah ya. Ini sering juga kita lakukan ya ke anak-anak. Akhirnya berdampak positif dan itu tugas kita di Guru Merdeka ini untuk menjadinya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Ini ada Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Rasa bersalah tidak? Gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Di posisi ini saya sering sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung merdu. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Saya juga sering melakukan hal ini, terutama ketika saya pikir, nah masuklah, ibu pikir, tolong. Terus ataupun ada permasalahan apa, biasanya saya menyampaikan hal tersebut ya. Tapi memang rasa bersalahnya akhirnya membuat anak itu berjiwa tergila. Ya, dia merasa dia sedang membuat kekecewaan pada dirinya ya. Oke, selanjutnya. Posisi teman ya. Posisi teman ini juga sering kita lakukan. Nah, mirip mana ini ya? Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana di sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Di sini kita ingin mengubah paradigma anak atau menanamkan posisi kontrol tersebut. Jadi ini jangan sampai salah. Ketika kita memperlakukan anak itu sebagai teman, dia mengalami ketergantungan. Ya, aku cuma memfavoritkan Bu Linda misalnya. Ya, karena misalkan Bu Linda dia lebih bisa menghargaimu. Nah, jadi seperti itu. Jadi posisi kontrol ini bukan dari jiwa si anak. Nanti ketika anak itu kita lepaskan di bangku SMA, dia terlalu mengidolakan gurunya ketika dia SMP. Ya, ketika dia SMA dia tidak bisa menemukan posisi seperti misalkan guru. Ya, jadi seperti itu. Jadi bisa menurunkan prestasi anak tersebut. Jadi kita harapkan adalah anak itu berubah dari dirinya, internalnya, bukan dari eksternal. Oke, selanjutnya ya, boleh sambil ini menikmati kudapannya, boleh sambil minum dan makan, yang lain boleh nanti menyusul ya. Ini posisi kontrol yang ke-4 ya. Nah, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke, posisi kontrol tadi di mana kita menggunakan data, ya, menggunakan data, menggunakan peraturan sekolah. Dan itu pun masih posisinya harus ada yang mengontrol, ada dari eksternal, bukan internal dari dalam diri anak. Oke, selanjutnya posisi manajer. Tadi yang sudah dibahas, bagaimana sebenarnya posisi manajer ketika diterapkan. Silakan sambil mengenai. Ini posisi manajer ya. Ini syutingnya sampai berapa kali? Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Tidak ada marah, tapi Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih itu untuk saya kamu. jalan diri sih. Sekarang kamu harus balik ke kelas. Dia punya input dari Baik dalam Bu, diri terima ya. kasih. Oke, kemudian ini. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, dari silakan kita dilanjutkan ya, bukan tadi. Oke, sebentar Kak Bima ya, nanti dapat double porsi ya. Oke, jadi dari kelima posisi kontrol yang sudah kita lihat tadi dan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita sudah memposisikan diri kita di posisi yang mana? Apakah sudah posisi yang pertama tadi, apa? Penghukum, terus yang kedua tadi, pembuat merasa bersalah, terus teman, terus pemantau dan terakhir adalah manajer.
Apakah kita sudah sampai di posisi manajer? Belum. Ya, sesuai yang sudah disampaikan oleh video tadi, bahwa untuk mencapai level manajer itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Karena untuk menstabilkan emosi kita, mungkin guru BK lebih paham ya, bagaimana mengulik atau pikiran anak supaya dia bisa berterus terang, bagaimana supaya dia mengarahkan dia, supaya dia menyadari dengan sendirinya apa kesalahan yang telah mereka buat, bagaimana mereka memperbaikinya. Itu dengan jangan lupa tadi apa, peraturan kelas atau peraturan sekolah, ya. Nah, jadi seperti itu. Tetap dikembalikan kepada anak-anak. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa yang sudah dilanggar. Dan anak sudah paham. Jadi sangat perlu untuk sekolah kita ketika ingin maju harus memiliki keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah sebagai pisau atau senjata bagi kita sebagai seorang guru untuk mengarahkan anak tersebut. Jadi sama seperti kita di awal tadi, Ibu Emilia itu tidak bisa dengan sekali kita merubahnya. Ya, keyakinan dia untuk tidak membuka genggaman tangannya. Tetapi kita arahkan begitu juga dengan si anak, ya, anak didik kita. Kita tidak bisa misalnya kamu harus seperti ini, tidak bisa. Ya, kalau posisi manajer tadi, anak menyadari dengan sendirinya dari hatinya. Jadi sampai posisi pemantau itu memerlukan bimbingan orang lain dari eksternal, gurunya, orang tuanya, dan sebagainya. Ya, jadi ketika tidak ada guru, tidak ada orang tua, anak tersebut jadi ketergantungan untuk mengambil hal yang positif atau melakukan sesuatu yang positif. Tetapi kalau kita biasakan, kita menyelesaikan permasalahan baik itu di sekolah ataupun di rumah, dan anak kita pun seperti itu. Tidak boleh langsung menghardik atau menjudge dia salah. Tadi seperti dicontohkan tadi, kenapa, alasannya, apa yang telah dilakukan, peraturan mama apa di rumah, sebelum ayah harus apa, kenapa demikian, ya. Terus apa yang harus dilakukan ketika anak kita tidak mau membuat PR, main game berlebihan di rumah ataupun di sekolah, ya. Jadi seperti itu, apa konsekuensinya, ya. Konsekuensi dari lupa waktu bermain game adalah belajar, misal. Ya, jadi seperti itu di luar jamnya. Oke, selanjutnya, kita lanjutkan ya. Jadi di sini. Oke. Jadi di sini perubahan paradigma teori kontrol, ilustrasi yang sudah kita lihat tadi. Ilustrasi guru mengontrol murid, terus ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah menggunakan karakter, ya. Terus ilustrasi bahwa semua penggunaan positif, efektif dan bermanfaat. Terus berikutnya ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu yang sering masih ada di dalam benak kita, yang memaksakan sesuatu kepada anak. Oke, selanjutnya di sini ada perubahan paradigma simulasi respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu ada di sini, ya. Ini adalah paradigmanya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bagaimana caranya? Di sini ada posisi kontrolnya, teori kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, lalu kita bisa mengubah. Ya, terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya perilaku guru dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, apa? Coba kalau kita lihat, terapkan ke anak kita di rumah. Kenapa anak kita berperilaku buruk, misalkan menangis? Ya, menangis minta diberikan apa? Di mall atau di pasar. Perilaku buruk yang dia lakukan itu ternyata ada tujuannya. Ya, bagaimana kita sebagai orang tua supaya
bisa mengarahkan anak tersebut tidak memberikan respon menangis, ya. Nah, jadi seperti itu posisi kontrolnya ada di orang tua. Kita saja ya. Apa makna disiplin? Jadi, disiplin. Baru kita nanti positifnya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar, ya. Jadi disiplin itu belajar untuk lebih baik. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid secara status, ya. Di sini disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, ya. Terus namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya, untuk mendapatkan kepatuhan. Makna disiplin itu sebenarnya adalah berubah, ya, berubah dari yang tidak baik menjadi baik, ya. Setelah paradigma itu berubah, ya, untuk mengubah seseorang menjadi lebih baik itu dengan peraturan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Untuk berubah itu tidak mudah, sulit, ya. Sama seperti kami kemarin KKS bahasa Indonesia, KKG, ya, KKG. Jadi di situ untuk berubah Budi Sina kemarin, Sina kepingin kita bikin contoh FPP itu sudah ada, contoh modul ada itu sudah ada. Tugas kita sebagai guru, mulai dari kita sebagai guru. Jangan sampai meninggalkan rencana pembelajaran itu kita belajar mengajar di kelas. Itu sangat susah. Saya sendiri saja FPP itu ada di dalam rumah ini. Nah, itu sangat susah. Mungkin untuk mencapai sesuatu kemarin karena terburu-buru jadi ngeprint apa yang ada diubah dan sebagainya, tapi tidak dimodifikasi. Tugasnya ketika sudah ada contoh FPP itu kita harus modifikasi sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan yang lokal, budaya lokal. Seperti misalnya saya terutama mendeskripsikan contohnya di buku teks itu adalah gunung apa? Himalaya misalnya di luar. Terus gunung Takupaparahu. Harusnya bisa diganti ketika di FPP saya atau di modul ajar saya berkaitan dengan Pulau Komarung, apa yang bisa dengan ini. Ya, jadi itu yang diharapkan. Anak bukan berarti kita tidak mengajak anak untuk mengenal daerah lain, tetapi ternyata banyak anak-anak sekarang tidak mencintai daerahnya karena dia tidak paham. Tugas kita sebagai seorang guru memasukkannya ke dalam media ataupun salah satu metode pembelajaran. Sekolah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, terus bergotong royong. Dari kegiatan hari ini, siapa yang bersedia? Satu saja, silakan Pak Niko. Apa kira-kira hal positif yang hari ini didapat, yang tadinya belum sama sekali terpikirkan dan sebagainya? Silakan Pak Niko. Siapa Pak depan saja Pak Niko. Mudah-mudahan dari hari ini ada sesuatu yang membuka cakrawala kita, pikiran kita yang bisa kita ambil. Baik Bu, terima kasih ya untuk materi yang boleh di-share ke rekan-rekan guru ya. Menurut saya materi hari ini sangat bermanfaat ya tentang teori kontrol. Kalau sebelumnya saya nggak tahu ya teori kontrol itu ada apa aja, tapi kalau dari hasil yang tadi sudah dipaparkan, ternyata saya masih kebanyakan berada di posisi yang awal, yaitu penghukum ya. Jadi kalau murid ada salah dikasih hukuman gitu. Tapi yang kita ketahui sebenarnya hal tersebut sangat tidak baik. Selain
bisa membuat mental anak ya, baru juga perilaku anak ya, hanya berubah pada saat itu, tapi kita nggak tahu seterusnya gimana ya. Nah itu sebaiknya dihindari. Jadi sebagai seorang pengajar ya, meskipun sulit ya, perlahan semoga bisa menjadi sosok guru yang manajerial tadi ya, manajerial. Jadi perubahan terhadap sosok anak itu berasal dari dirinya sendiri ya, karena kita nggak punya kekuatan untuk mengontrol anak. Yang mengontrol diri itu adalah kita sendiri, anak sendiri. Kita hanya bisa mengarahkan saja ya. Jadi terima kasih Bu buat materinya, bagi saya ini sangat bermanfaat. Oke, alhamdulillah semuanya tadi sudah langsung sama Pak Niko, luar biasa. Berarti tersampai hari ini ya visinya ya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya adalah membuat aksi nyata keyakinan kelas bersama murid. Dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, anak mulia, gembira global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita duduk pada hari ini. Kita akan membuat keyakinan untuk kelas kita, ya. Keyakinan kelas ini adalah hal yang positif yang akan kita terapkan di kelas kita, ya. Agar kita merasa nyaman di kelas, ya. Agar apa? Agar kita merasa nyaman di dalam kelas. Mudah-mudahan dari keyakinan kelas ini bisa membuat kelas kita menjadi mengeluarkan energi positif sehingga kita rajin belajar, ketika mau pergi ke sekolah. Ya, oke. Ibu akan memainkan kalian kertas apa ini? Apa ya? Pinot ya. Nanti ibu bagikan satu-satu. Silahkan kalian tuliskan keyakinan kelas yang kalian harapkan. Ya, oke. Bergotong royong dan sebagainya. Satu nanti ditempel di depan. Gelapnya, oi. Oke, silakan praktekkan. Jangan dilayangkan. Oke, silakan ikuti. Oh, silakan saya bagi satu ya. Tak. Siapa yang sudah nulis silakan nanya ke papan tulis ya. Mana tidak? Mantap, banyak aib. Bisa, siapa yang sudah selesai silakan boleh tempel di depan. Akan kita jadikan
Mau jorok tadi. Nyanyi aku cok nih kau. Kerja bagus. Kerja bagus. Maju, maju, maju. Tetap bersama. Kerja bagus. Woi, jemput tak salah. Kau nepak ini aku. Kita sudah
apa ya, satu frekuensi, saling menghormati tugas, bergotong saling tolong menolong ya. Bunga, apa yang belum di yang merah apa tuh? Bunga. Apa? Disiplin dan tepat waktu. Oke, keyakinan di kelas ini adalah keyakinan kita bersama. Ya, yang pertama berbicara dengan sopan atau apa ya, dede. Ya. Terus tadi apa tadi? Saling menghargai. Guru apapun mungkin yang masuk ke kelas, kalian harus dengarkan ketika dia menjelaskan pelajaran. Ketika nanti kalian diskusi atau ditanya, silakan giliran kalian untuk berbicara. Terus yang berikutnya menjaga kebersihan, keamanan, lingkungan kelas, ya, dan kenyamanan lingkungan kelas. Kemarin apa sanksinya? Kena denda, membersihkan seluruh lingkungan sekolah. Yang keempat, menjaga kekompakan. Ya, harus kompak. Satu yang menjaga kebersihan, semuanya juga harus menjaga kebersihan. Ya, ibu sudah sampai sini menjaga kebersihan. Nanti berbicara dengan sopan ini di nomor 1. Halo saya, ya, di nomor 1. Ibu sudah nomor 4. Ya, berarti. Terus yang berikutnya, apa yang tadi? Disiplin dan tepat waktu. Ya, pergi ke sekolah jam 12 sudah jam ke 0. Ya, yang ke 0. Untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Yulianingsih. Saya rekan sejawat dari Ibu Erlinda Master Pendidikan. Di sini saya akan testimoni tentang kegiatan yang telah dilakukan oleh Bu Erlinda, yaitu berbagi praktik baik tentang budaya positif. Iya. Dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Bu Erlinda tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap siswa itu unik dan mereka juga berbeda-beda, serta mereka memiliki bakat yang mereka miliki sejak lahir. Jadi setiap anak itu memang telah memiliki bakat-bakat yang dibawanya sejak lahir. Nah, sebagai guru kita itu harus membimbing serta memfasilitasi murid sehingga murid dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, namun masih dalam pengawasan dan kontrol kita. Nah, bagaimana
dengan kita sebagai guru bisa memberikan fasilitas ke murid dengan dalam menuntut ilmu dengan memberikan kenyamanan, karena apabila siswa itu telah merasa nyaman, maka mereka akan semangat dalam menuntut ilmu atau belajar datang ke sekolah. Dan selain itu juga kita sebagai guru harus berfokus kepada siswa, di mana bisa kita lakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat mereka, memberikan kesempatan kepada mereka untuk dalam berekspresi sehingga mereka berani, percaya diri. Nah, itu yang dapat saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bu Erlinda tadi, dan alhamdulillah ini semua hampir beberapa kegiatan yang disampaikan oleh Bu Erlinda itu telah dilakukan di sekolah kami, seperti budaya positif 5S, yaitu salim, sapa, senyum, sopan, santun, itu telah dilakukan. Dan selain itu juga Bu Erlinda telah memberikan kami pengetahuan tentang keyakinan kelas. Di situ sudah diberikan oleh Bu Erlinda pemahaman tentang perbedaan antara peraturan dan juga keyakinan kelas. Selain itu, semoga apa yang diberikan Bu Erlinda dapat kami terapkan di sekolah kami sehingga kami dapat mengembangkan sekolah ini, memajukan sekolah ini menjadi yang lebih baik lagi, menjadi sekolah yang dipenuhi dengan budaya-budaya positif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Bu Erlinda tetap semangat dalam menyelesaikan pendidikan calon guru penggerak ini, dan semoga Bu Erlinda menjadi guru penggerak angkatan ke-9. Semangat Bu Erlinda, salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Demikianlah aksi nyata yang telah saya buat. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.